Selamat datang kembali di channel saya. Saya sangat senang bisa berbicara dengan kalian. Kali ini saya akan membahas tentang topik yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu peran sikap profesional dalam pencapaian keberhasilan karir. Perkenalkan, nama saya Alvita Zaskia Ardana. Saya salah satu mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar kedua dari mata kuliah Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu Islahul Ben SEMM. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan sikap profesional. Bagaimana sikap ini dapat memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan dan keberhasilan karir kita. Ada beberapa sikap profesional yang mencangkup berbagai aspek. Yang pertama, etika kerja, menunjukkan integritas dan moralitas dalam segala tindakan profesional. Kedua, komunikasi efektif, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan rekan kerja, atasan, dan klien. Ketiga, tanggung jawab, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Keempat, kerja sama tim, kemampuan bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Kelima, penampilan dan etiket, memberikan perhatian terhadap penampilan dan perilaku yang sesuai dalam lingkungan kerja. Sikap profesional bukan hanya tentang penampilan fisik saja. Ini mencangkup etika kerja, komunikasi efektif, dan sikap positif dalam mengatasi tantangan di tempat kerja. Ini adalah landasan penting untuk membangun karir yang sukses. Ada beberapa manfaat sikap profesional dalam bekerja. Pertama, peluang karir. Perusahaan cenderung mencari individu dengan sikap profesional untuk mengisi posisi kunci. Kedua, pengakuan. Sikap profesional dapat membawa pengakuan dan apresiasi dari atasan dan rekan kerja. Ketiga, lingkungan kerja positif. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Bagaimana sikap profesional dapat mempengaruhi produktivitas kita di tempat kerja? Sikap yang positif dan profesional dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan kolaborasi tim, dan merangsang kreativitas. Salah satu kunci aspek dari sikap profesional adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Keterampilan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan dengan rekan kerja, tetapi juga memainkan peran dalam membangun jaringan dan memperluas peluang karir. Setiap karir pasti menghadapi tantangan. Bagaimana sikap profesional kita dapat membantu kita mengatasi rintangan dan menjadikannya sebagai peluang untuk pertumbuhan. Ada beberapa cara dalam mengatasi tantangan dengan sikap positif. Pertama, penerimaan tantangan. Hadapi tantangan dengan penuh kesadaran, hindari menyalahkan diri sendiri atau orang lain, pahami bahwa tantangan adalah bagian alami dari karir. Kedua, pikiran terbuka. Terimalah berbagai sudut pandang, jangan ragu untuk mempertimbangkan solusi baru, kembangkan kreativitas untuk menemukan cara yang inovatif. Ketiga, fokus pada solusi. Alihkan perhatian dari masalah ke pemecahan, identifikasi langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah, jangan biarkan kecemasan menggantikan fokus pada solusi. Keempat, bekerja sama dengan orang lain. Mintalah dukungan dari rekan kerja dan atasan. Tim yang solid dapat menangani tantangan dengan lebih efektif. Jangan ragu untuk memberikan atau meminta bantuan. Kelima, belajar dari pengalaman. Tinjau kembali pengalaman-pengalaman sebelumnya. Identifikasi pelajaran yang dapat diambil dari setiap tantangan. Jadikan setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk tumbuh. Keenam, mantapkan tujuan jangka panjang. Lihat tantangan sebagai langkah menuju tujuan jangka panjang. Pertahankan fokus pada visi karir Anda. Rencanakan tindakan yang dapat membawa Anda mendekati tujuan. Ketujuh, sikap positif dalam komunikasi. Sampaikan pesan dengan cara yang positif, hindari bahasa atau ekspresi negatif, bangun komunikasi yang membangun dan mendukung. Seseorang yang sangat menginspirasi saya dalam kesuksesannya adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie seorang profesional yang telah berhasil mencapai puncak karirnya. B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang merupakan seorang insinyur penerbangan yang sangat cerdas dan inspiratif. B.J. Habibie juga dikagumi sebagai sosok yang rendah hati, penyayang, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Selama berkarir sebagai insinyur maupun presiden, ia diketahui telah berhasil menorehkan banyak prestasi yang mengagumkan. Meski telah tiada, sosok B.J. Habibie akan selalu menjadi sejarah yang dikenang Indonesia melalui dedikasi dan kesuksesannya.
B.J. Habibie diketahui seorang lulusan S1 Keilmuan Teknik Mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung pada tahun 1954. Sejak di bangku kuliah, B.J. Habibie sudah memiliki keinginan untuk melanjutkan studinya di luar negeri. B.J. Habibie akhirnya berhasil mewujudkan cita-citanya kuliah di luar negeri. Ia diterima sebagai salah satu mahasiswa di RWTH Aachen University di Jerman. Selama berkuliah di Jerman, B.J. Habibie selalu ingin negara yang dicintainya bisa bersaing dalam industri dirgantara. Ia ingin pemerintah Indonesia tersadar agar tidak ketergantungan pada teknologi, khususnya industri dirgantara di masa itu. Kerja keras dan ketekunan B.J. Habibie pun terbayar kala ia akhirnya berhasil membuat sebuah pesawat yang dinamai N250 Gatot Kaca. Ambisi B.J. Habibie untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya dengan pesawat akhirnya terwujud. Selama proses pembuatan pesawat tersebut, B.J. Habibie juga banyak mendapatkan penghargaan dari institusi di berbagai negara. Sebut saja ada Jerman, Malaysia, Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Prancis, dan Swedia. Pada tahun 1973, B.J. Habibie berhasil memperoleh jabatan sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di salah satu perusahaan pesawat di Jerman. Di tengah kesuksesannya, Presiden Soeharto memanggil untuk pulang ke tanah air. Karena kecintaannya pada bangsa Indonesia, B.J. Habibie pun mantap bersedia melepas jabatan tingginya dan memilih untuk pulang memenuhi panggilan Soeharto kala itu. B.J. Habibie menduduki kursi presiden menggantikan Soeharto ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi di tahun 1998 sampai dengan 1999. Kala itu ia harus menghadapi beragam macam persoalan ekonomi, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang negatif hingga kurs rupiah yang melemah. Meski beliau seorang insinyur, namun B.J. Habibie tetap mampu menyelesaikan beragam persoalan ekonomi dengan baik, bahkan dengan masa jabatan yang singkat. Beberapa kesuksesan yang berhasil ditorehkan B.J. Habibie di bidang ekonomi kalau menjabat sebagai presiden adalah memperbaiki kondisi pertumbuhan ekonomi yang kala itu negatif menjadi positif 0,79% di tahun 1999. Kurs rupiah menguat tajam dari yang semula tercatat mencapai 16.650 di tahun 1998, kemudian dalam 5 bulan berhasil menguat menjadi 7.000 per dolar. Bahkan sempat mencapai 6.500 sebelum ke 8.000 pada Oktober 1999 saat B.J. Habibie lengser. Memisahkan Bank Indonesia sebagai lembaga independen dari pemerintah, menaikkan suku bunga deposito menjadi 60% untuk menghentikan aksi penarikan uang besar-besaran dari bank. Saya akan membahas beberapa tantangan yang muncul dalam menerapkan sikap profesional. 3 aspek utama yang perlu diperhatikan adalah konflik etika, teknologi dan lingkungan kerja digital, serta diversitas dan inklusivitas. Mari kita bahas masing-masing dengan lebih rinci. Pertama, konflik etika. Konflik etika muncul ketika individu atau organisasi dihadapkan pada pilihan yang melibatkan pertimbangan moral atau nilai-nilai yang bertentangan. Tantangannya mengenali dan menangani dilema etika di lingkungan kerja, membangun budaya organisasi yang mendorong integritas dan keputusan etis, menyediakan pelatihan etika untuk karyawan agar dapat menghadapi situasi sulit. Yang kedua, teknologi dan lingkungan kerja digital. Kemajuan teknologi dan peningkatan lingkungan kerja digital dapat membawa tantangan tersendiri. Tantangannya, memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan teknologi yang diperlukan, menangani isu privasi dan keamanan dalam penggunaan teknologi, mengelola perubahan yang cepat dalam lingkungan kerja digital. Ketiga, diversitas dan inklusivitas. Diversitas mencangkup perbedaan dalam hal ras, jenis kelamin, latar belakang budaya, dan karakteristik unik lainnya. Sementara, inklusivitas berfokus pada menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa dihargai dan dapat berkontribusi. Tantangannya, memastikan adanya kebijakan inklusif dan mengatasi bias dalam keputusan rekrutmen dan promosi, membangun tim yang beragam untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas, menangani konflik atau ketegangan yang mungkin timbul karena perbedaan di antara anggota tim. Ada strategi-strategi untuk kalian mengembangkan sikap profesional. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Identifikasi kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Pilih program pelatihan yang relevan dengan tujuan pengembangan profesional. Evaluasi efektivitas pelatihan melalui feedback dan pengukuran kinerja. Kedua, mentorship. Cari mentor yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang yang sama.
Jadwalkan pertemuan rutin untuk mendiskusikan tantangan dan pembelajaran. Manfaatkan pengalaman mentor untuk mengembangkan wawasan dan strategi. Yang ketiga, refleksi pribadi. Luangkan waktu untuk merenung tentang pengalaman dan keputusan Anda. Evaluasi pencapaian dan kegagalan untuk pertumbuhan pribadi. Identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan buat rencana perbaikan. Keempat, keterlibatan dalam proyek kolaboratif. Bergabung dengan proyek-proyek yang melibatkan berbagai tim dan fungsi. Pelajari cara berkolaborasi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Tunjukkan inisiatif dalam proyek-proyek yang mendukung pengembangan profesional. Kesimpulan dari video ini adalah sikap profesional bukan hanya sekedar norma-norma etika, melainkan fondasi utama yang mengarah pada kesuksesan karir. Melalui integritas, adaptabilitas, dan tanggung jawab, seseorang dapat membangun reputasi positif, menciptakan peluang dan meningkatkan kepuasan dalam pekerjaannya. Tantangan seperti konflik etika dan teknologi dapat diatasi dengan pelatihan, refleksi pribadi, dan keterlibatan dalam proyek kolaboratif. Oleh karena itu, mengembangkan sikap profesional yang kuat merupakan langkah kritis menuju pencapaian keberhasilan karir yang berkelanjutan dan memuaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat untuk kalian dan memberikan dampak yang positif.